Lama menghilang dan tercium kabarnya pasca alami kecelakaan, Lady Nayawan baru-baru ini membeberkan kondisi kesehatannya. Dan yang cukup mengejutkan, istri Randy Kjarnet itu mengungkapkan jika dirinya harus menggunakan kursi roda lantaran luka yang dialaminya. Di sisi lain, Randy membuat heboh pengguna media sosial usai memposting dirinya sedang bersama anak-anaknya. Sontak saja unggahan Randy menuai beragam komentar. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Lady terkini? Dan benarkah Lady dan Randy sudah tinggal serumah? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca mengalami kecelakaan mobil yang ditumpanginya bersama Randy Kjarnet pada 1 Agustus lalu yang membuat dirinya harus mendapatkan perawatan cukup serius lantaran luka yang dialaminya, Lady Nayawan baru-baru ini mengunggah kondisi kesehatannya. Melalui media sosial pribadinya, aktris berusia 32 tahun itu mengabarkan jika dirinya dalam proses penyembuhan. Tidak lupa, ibu 3 anak itu juga mengucapkan rasa syukur pada Tuhan yang telah memberikan anugerah berupa keselamatan atas musibah yang dialaminya. Tak ketinggalan, sahabat, kerabat, dan keluarga yang telah mendoakan juga turut disapanya. Selain keluarga dekat, Lady juga menyapa netizen yang selama ini memberi dukungan dan tak lelah mendoakan dirinya. Ucapan terima kasih pun ia sampaikan dengan penuh ketulusan. Dan seperti inilah ucapan terima kasih Lady saat mengabarkan kondisi kesehatannya terkini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya, aku bisa selamat dari kecelakaan 1 Agustus lalu. Satu hal yang bisa aku share sama teman-teman di hari Minggu ini, semua ini mujizat Tuhan. Tuhan pulihkan aku, kesehatan kaki yang cedera, bahuku, otot pinggulku yang cedera, tapi Tuhan pasti sembuhkan. Terima kasih buat semua teman-temanku, saudara, keluarga, semua klien-klien yang mendoakan. Terharu banget sama teman online yang mungkin kita belum pernah saling kenal, tapi begitu tulus berdoa buatku. Tidak hanya mengabarkan kondisi kesehatannya pasca mengalami kecelakaan tunggal, Lady juga membeberkan jika dirinya akan kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam waktu dekat ini. Meski begitu, ada satu hal yang membuat banyak orang tercengang, yakni saat Lady memberitahu jika dirinya masih belajar menggunakan kursi roda. Dan seperti inilah saat Lady mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan itu. Tetap saling mendoakan, doakan minggu ini jadi minggu terakhir istirahat dan minggu depan aku bisa aktivitas lagi. Walaupun masih belajar dengan kursi roda, terima kasih banyak semuanya. Masih memar-memar, masih sakit, katanya perutnya apa segala macam, jadi belum bisa untuk ditemuin dulu. Biarlah nggak apa-apa, kita kasih waktu dia untuk pulih. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius. Dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin beritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada. Mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas ininya aja fracture. Tapi nggak masalah. Bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan, ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Udah barusan kontekan, cuman saat ini belum bisa dijenguk dulu karena masih recovery. Doain aja yang terbaik supaya dia cepat pulih kembali dan bisa segera berkumpul sama kita kembali. Aku cuma chat lah dia aja, gila Led, mobilmu sampai kayak gitu, ini mukjizat banget. Gue bilang cuma kayak gitu aja sih. Nanti kalau sudah selesai kita bikin bakti sosial sama-sama ya. Aku cuma sampaikan kayak gitu aja. Oh iya dok, dia bilang ini mukjizat banget. Aku juga gak nyangka ya. Aku bilang ya istirahat dulu deh, full deh. Pokoknya apapun yang terbaik untuk kamu lah, ini suatu mukjizat yang besar untuk kamu. Bilang kayak gitu aja.
harapannya pastinya Lady cepat sembuh, sehat selalu, dan mudah-mudahan cepat bisa aktivitas seperti sedia kala tanpa kekurangan satu apapun. Untuk Randy. Ya mudah-mudahan apa yang dia inginkan tercapai itu aja. Jika Lady membeberkan kondisi kesehatannya melalui media sosial pribadinya, berbeda dengan sang suami, Randy Kjarnet, yang mengunggah postingan bersama anak-anaknya. Sontak saja, unggahan Randy membuat banyak orang terperangah, kaget, dan bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Randy dan Lady. Mengingat dalam unggahannya di media sosial pribadinya, Randy sedang bercengkrama dengan anak-anaknya. Lantas, benarkah Randy dan Lady kini sudah tinggal serumah? Dan benarkah keduanya batal bercerai alias akan kembali bersatu sebagai pasangan suami istri? Kalau sampai saat ini posisinya harus saya sampaikan tidak satu rumah. Gitu. Tapi Pak Randy bebas untuk bertemu anak, ngajak jalan dan segala macam karena itu dampak yang harus diperhitungkan untuk anak. Jadi tetap bisa jalan-jalan sama anak. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab. Ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Jika nantinya hubungan Randy dan Lady membaik dan keduanya kembali dipersatukan sebagai pasangan suami istri, maka usaha Randy yang sedari awal enggan bercerai dari Lady patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, berbagai cara telah dilakukan Randy demi meluluhkan hati Lady yang sedari awal menginginkan perceraian usai skandal perselingkuhan suaminya dengan Shahnaz terbongkar dan viral di media sosial. Lantas, seperti apa hubungan Randy dan Lady yang sebenarnya, terutama pasca keduanya mengalami kecelakaan tunggal? Usaha Randy yang kekeh menolak berpisah dari Lady mendapat tanggapan beragam dari banyak kalangan. Ada yang mencaci, tidak sedikit pula yang mengapresiasi. Terlebih keberanian Randy mengakui perbuatannya yang telah berselingkuh dengan Shahnaz. Mengingat dari pengakuannya itu, pemeran film FTV itu mendapat banyak hujatan. Meski butuh perjuangan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yaitu harga mati yang tidak bisa ditawar. Lantas, seperti apa peramal Wirang Birawa melihat masa depan rumah tangga Randy dan Lady? Akankah hubungan Randy dan Lady akan layu sebelum berkembang alias pupus di tengah jalan? Mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangin. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya. Siapapun yang dilakukan Randy saat ini, menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya, gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Kalau untuk mempertahankan atau enggak, kita lihat wait and see lah, kan gitu kan. Hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi kedua tanggal 2 Agustus, jadi kita lihat ke depannya bagaimana. Lihat aja juga, doain aja yang terbaik. Lihat aja masih ke depan kan, di depan.
Dia kalau saya lihat dari pertama kali muncul tentang isu itu ya cukup gentle ya. Dia mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ. Ada hati orang yang terlukai dan tersakiti. Yang memungkinkan ya itu hanya urusan dia dengan pasangannya nanti ke depan yang dia harus selesaikan. Itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Kalau dari beberapa pengalaman yang pernah saya temui tentang beberapa klien saya ketika mereka melakukan perselingkuhan, itu baik secara finansial, baik secara tentang karir, itu banyak sekali hambatannya sampai orang yang disakiti itu benar-benar ikhlas dan memaafkan. Orang ini harus mendapatkan perhatian khusus mungkin dengan konsultasi dengan ahli psikologi mungkin, dan dia meditasi untuk menenangkan, untuk kembali recovery diri dia dan psikisnya. Karena mungkin orang bisa melihat sepertinya ini masalah biasa-biasa, tapi aslinya sih enggak. Ke depan semua orang pasti berharap, berdoa yang terbaik untuk tidak terulang lagi. Tapi kelihatannya bisa jadi terulang, namun bisa lebih heboh lagi kabarnya. Hal yang sama. Skandal perselingkuhan yang dilakukan Randy dan Shahnaz tidak bisa dipungkiri menjadi kejadian paling menghebohkan tahun ini. Sebab drama perselingkuhan yang menyeret adik Raffi Ahmad itu dilakukan lebih dari sekali. Ada kemarahan, kejengkelan, dan kegeraman yang diluapkan halayak publik terhadap Shahnaz dan Randy. Pro dan kontra pun tidak terhindarkan saat Randy berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Lady, yang sebelumnya sudah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bekasi. Hiruk-pikuk yang terjadi dalam dunia selebritis tanah air, terutama dalam menyoroti skandal perselingkuhan dan upaya Randy mendapatkan kepercayaan hati istrinya yang terluka akibat perbuatan suaminya, menuai banyak simpati. Lantas, seperti apa pakar sosial melihat masyarakat yang pro kontra dengan kisruhnya rumah tangga Randy dan Lady? Terkait berbagai dinamika kehidupan para selebritis, tentu para fans yang dalam hal ini biasanya memiliki rasa kepemilikan yang sangat tinggi terhadap kehidupan sang selebritis, tentu akan memberikan berbagai opininya, baik dukungan maupun sebaliknya. Semakin banyak dukungan ataupun sebaliknya sebenarnya bermuara pada satu hal, yaitu rasa cinta yang tinggi daripada para fans tadi. Nah, oleh karenanya bagi para selebritis sebenarnya apapun keputusan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka perlu sadar kuatnya dukungan ataupun kuatnya cacian itu sebenarnya adalah makna bahwa mereka adalah orang-orang yang paling penting yang ada di hati masyarakat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.